Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 2 Banjarmasin di ajaran baru ya, kelas 10 ya jadinya ya. Kelas 10. Tadi habis sholat duha ya, sama ngaji ya. Ya, jadi nanti kegiatan kalau kalian masuk di SMK Muhammadiyah 2 pagi seperti itu ya. Nanti ada sholat, ada tadarus, mengaji dulu ya. Untuk materi yang pertama dari saya, perkenalkan dulu ya, nama saya adalah Muhammad Widya Purnama Putra ya. Sebenarnya saya di sini juga guru di SMK Muhammadiyah 2 ya, tapi saya ngajar di kejuruan. Nah, kejuruan TKJ. Ini komputer dan jaringan. Ada yang jurusan TKJ di sini? Ada ya. Oke, nanti yang ke TKJ pasti ketemu dengan saya. Ya. Karena saya juga guru mengajar di TKJ. Selain guru mengajar TKJ, saya juga kepala program dari TKJ. Ya, jadi kepala programnya nanti saya. Nah, biasanya saya dipanggil namanya Pak Putra. Nah, ini nanti ya kalau ketemu dengan saya jangan lupa untuk disapa ya. Kalau jurusan yang lain pun juga disapa ya. Bagi yang TKR, TBSM, KTAV ya, sama tata busana ya. Tetapi saya di sini mewakili sebenarnya bukan dari SMK Muhammadiyah 2, tapi saya mewakili dari Relawan TIK Indonesia. Nah, Relawan TIK Indonesia di mana nanti saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai keamanan digital di ponselmu. Punya ponsel semua? Punya smartphone semua? Smartphone atau HP? Smartphone atau HP? Kamu punya smartphone? Tahu nggak bedanya smartphone sama handphone? Nggak tahu. Ya kalau handphone kan, kalau smartphone namanya smart kan berarti lebih pintar. Namanya smart ya, lebih pintar. Jadi kalau handphone ya yang jadul dulu ya, yang masih layarnya hitam putih ya, nggak ada grafisnya. Ya kalau sekarang kan kamu bisa main di handphonemu untuk grafis ya. Jadi kayak apa? Biasanya kalau kamu main game apa? Di smartphone. Kamu udah punya smartphone? Punya? Pernah main game di smartphone? Pernah? Main game apa? Apa? PUBG, oke. Ya, kayak contoh PUBG. Kalau di handphone dulu kan ada itu ya. Kalau handphone dulu mainnya ular-ularan gitu ya. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang keamanan digital di ponselmu. Penting. Ya, sangat penting. Selain kamu nanti sebagai pengguna juga kamu harus mengamankan dari handphonemu masing-masing. Ya, mengamankan apa? Mengamankan data pribadi sendiri-sendiri. Ya, contoh ya ada ya file-filemu di smartphone-mu misalnya nanti itu akan diamankan. Ya, terutama biasanya di email ya. Sering gunakan email ya? Sering ya? Nah, itu kan juga penting ya, karena email itu biasanya akan terhubung ke semuanya. Nah, ada nanti di email misalnya kalau pakai Gmail kan ada Google Drive ya. Nah, itu nanti terhubung juga kalau misalnya kamu nyimpen sebuah file di situ. Nah, kalau itu dicuri sama orang, kebingungan nggak nantinya? Gimana ya? Nah, nanti akan kebingungan, kamu akan mencari filenya itu. Nah, makanya kamu harus butuh mengenai keamanan digital. Nah, sebelum saya lanjut ke materinya, kalau di sini Instagram saya namanya ini ya, Putra_Dewa_komputer. Kenapa? Karena saya juga punya, bukan promosi ya, tapi saya juga punya usaha toko komputer.
Jadi Muhammad Putra Jawa Komputer. Jadi kalau mau bisa di follow Instagram saya ya. Sebelum saya masuk ke materi, ada sebuah video di mana ini mengenai keamanan digital di ponsel. Tolong dilihat dulu ya. Tim siap ya. Sama cookies satu. Ditunggu ya Mbak ya. Oh, ada tinggal konekin aja. Ini kita dapat target nih. Tolong diatur terus ya. Monitor ready. Korban sudah connect. Korban sedang membuka WhatsApp-nya, Pak. Oke, tonton terus ya. Siap, Pak. Adi monitor Adi. Korban bernama Dinda. Warna favoritnya warna kuning. Dia mau membeli baju warna kuning di online shop. Kentang goreng boleh masuk ya? Ini Kak Dida, kentang gorengnya lagi pilih-pilih baju ya Kak, warna kuning. Kamu masih bisa ngomongin saya ya? Terus kok Mas tahu saya lagi lihat baju warna kuning? Sebenarnya ini semua karena kakak terkoneksi ke wifi publik yang keamanannya rendah Kak. Dan tadi kakak langsung klik agree tanpa dibaca syarat dan ketentuannya. Bahayanya, data pribadi kita bisa dicuri, disebarin, dan yang paling fatal, bisa dihack sama pemilik wifi yang tidak bertanggung jawab. Emang sampai segitunya ya? Cek. Nah itu video singkat ya. Mengenai apa? Mengenai kalau kita ada akses wifi namanya wifi publik. Ya. Artinya apa kalau wifi publik? Jadi bisa dipakai oleh semua orang. Ini biasanya ada di mana? Di kafe. Tadi contohnya di kafe ya. Nah biasanya kalau kamu sekarang kan kalau di terutama di Banjarmasin kan banyaknya kafe-kafe ya. Nah, itu kan pasti menyediakan layanan wifi gratis. Kalau namanya wifi publik. Ya, nah itu hati-hati. Kenapa? Di situ pasti ada sebelum kamu terhubung atau terkoneksi dengan wifi-nya, biasanya ada ketentuannya. Nah itu dibaca dulu ketentuannya. Ya, biasanya kalau ada beberapa di kafe itu memang dia menyertakan syarat dan ketentuan kalau misalnya kamu terhubung dengan wifi publik. Ya, itu hati-hati karena bisa nanti data pribadimu di ponsel, baik chattingmu, baik sosmedmu, apa yang kamu buka saat itu akan terbaca semuanya. Ya, akan terdeteksi semuanya. Nah, kalau itu kan berarti dicuri nanti datamu kan ya. Nah, jadi ketahuan isi dari smartphone-mu. Itu ya. Nah, ini jadi harus hati-hati. Oke, jadi yang kita bahas nanti ada 3 materi. Ya, yang pertama mengenai materi ancaman keamanan di ponsel. Nah, itu materi pertama kita tidak lama kok. Ya, yang penting pengetahuannya mengenai keamanan digital kamu bisa nanti sharing di diri sendiri minimal ya. Oke, yang berikutnya nanti ada tips aman tips aman online. Ya, nanti ada tips-tipsnya bagaimana. Yang ketiga nanti ada panduan keamanan digital. Nanti di sini ada merah, kuning, dan hijau. Apa itu ya? Nanti kita bahas. Yang pertama mengenai ancaman keamanan di ponsel. Seperti yang video tadi, tadi kan mengenai terhubung dengan wifi publik ya. Apa
Apa sih biasanya yang jadi ancaman keamanan di ponsel kita itu? Yang pertama adalah mengenai kebocoran data. Seperti yang di video tadi, yang bocor apa? Tadi data apa? Yang bocor oleh yang si mbaknya tadi? Data apa? Data apa? Privasi. Contohnya apa tadi? Yang dicontohkan apa? WA ya, WhatsApp ya, atau media sosialnya dia langsung di hack atau dicuri sama pemilik dari kafenya, gitu ya. Nah itu bahaya ini ancaman ini jelas. Itu kalau di ponsel kita ya, hati-hati. Biasanya kalau kamu menerima email seperti email tuh hati-hati juga dibaca baik-baik, jangan langsung ambil link kamu klik. Nah tapi itu benar-benar diteliti dulu, ini linknya aman apa tidak gitu ya, websitenya itu aman atau tidak gitu ya. Nah kamu harus pelajarin itu dulu. Nah itu ancaman yang pertama. Yang kedua, wifi yang tidak aman. Nah seperti tadi video tadi ya, ada wifi publik. Nah wifi-nya rupanya tidak aman untuk kita terhubung. Kira-kira mending pakai wifi publik itu atau pakai data saja supaya aman? Pakai data kita ya supaya aman ya. Nah itu kan lebih mending mengamankan dari ponsel kita. Tapi ya tadi harus hati-hati kalau misalnya ya kalau paketannya habis ya mau nggak mau kan kita harus pakai wifi publiknya ya. Cuman harus hati-hati, jangan buka data-data yang menurutmu itu penting gitu ya. Nah berikutnya ada network spacing. Apa itu network spacing? Sebenarnya ini lebih ke banyak ke materi di jaringan ya nanti ya, materi terutama di TKJ ya. Yang lain pun ya apa kan ini global. Nah masalah mengenai smartphone kalian ya, mengamankan smartphone kalian. Oke, untuk network spacing itu adalah salah satu bentuk penipuan online. Nah penipuan online dia menyamar sebagai pihak lain. Kira-kira pernah nggak kamu menemuin namanya network spacing itu dia menyamar sebagai orang lain lah, orang lain terus menghubungi kalian. Contoh misalnya ini anak anda bernama Putra tadi ya kan lagi di kantor polisi ya. Nah itu kan bisa menyamar ya. Nah itu menyamar. Atau kemarin yang lagi trending itu gubernur dari Jawa Barat. Siapa ya gubernur Jawa Barat tuh nggak tahu. Ada nggak gubernur Jawa Barat? Nggak tahu. Namanya Ridwan Kamil. Ya kemarin anda pakai tadi menghubungi ke masyarakat. Nah menghubungi masyarakat tetapi sebenarnya bukan Ridwan Kamil, orang lain, tapi menggunakan foto dari Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil. Jadi pakai foto itu nelfoni ke masyarakat, mau minta apa? Minta uang untuk bangun masjid gitu. Masa Pak Ridwan Kamil minta uang ke masyarakat kan gitu ya? Seorang gubernur kan ya biasanya bukan, nggak ada seperti itu gitu kan, pasti pakai anggaran dari APBD misalnya atau negara gitu ya. Nah itu termasuk dari salah satu ancaman di ponsel kalian. Jadi harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Oke, yang berikutnya ada namanya phishing. Phishing itu apa ya? Nah, phishing itu upaya untuk mendapatkan sebuah informasi data seseorang dengan teknik mengelabui. Ini biasanya kalau di laptop sih sering ya. Kalau di laptop sering, kalau kita terhubung di internet, bukan di laptop aja sih. Kalau kita misalnya buka browser, contohnya bisa buka browser, ada kalau kemarin sih biasanya bank, website dari bank, itu disamarkan. Contoh misalnya kalau BCA itu BCA apa ya? BCA misalnya bca.co.id gitu ya. Nah terus kamu dikirimin SMS nih, Anda menang hadiah gitu kan.
100M misalnya ya kan, tinggal klik website berikut. Nah, munculnya websitenya BCA tampilannya, tapi kalau kita telusurin benar-benar alamat websitenya bukan asli dari Bank BCA. Nah itu kalau orang awam nggak ngerti, dia langsung klik, langsung daftar. Wah, saya dapat 100 M nih misalnya, itu tidak usah banyak deh, 100 juta misalnya gitu kan. Wah, saya dapat hadiah nih gitu kan. Nah itu sebenarnya termasuk di ancaman bagian phishing. Nah, jadi memasukkan ya hampir sama sih kayak apa tadi enable phishing ya, itu bersama. Jadi itu ancaman-ancaman bisa di ponsel kita bisa seperti itu. Nah selanjutnya ada spyware. Spyware itu adalah sejenis software yang diinstal secara diam-diam oleh siapa? Oleh hacker. Tahu hacker ya? Pengambil data yang di online, ya pencuri lah gitu kan. Bahasanya pencuri. Nanti digunakan software itu untuk memantau si korban. Itu bisa di handphone kita bisa terjadi seperti itu. Makanya kalau kita browsing di internet harus hati-hati. Terutama kalau ada iklan, sering tuh ya. Kalau kita browsing ada iklan, terus kamu historinya kamu simpan. Nah itu harus hati-hati tuh. Iklan itu siapa tahu ada disisipin oleh hacker, dia diam-diam menginstal di smartphone kalian. Nah nanti data pribadimu di smartphone akan dicurinya. Ya, baik ponsel, baik password semua bisa diambil. Apalagi kalau handphone kita ada mobile banking. Tahu mobile banking ya? Tahu enggak? Untuk yang biasanya kalau kita mau transfer uang tapi pakai smartphone, tanpa harus kita ke ATM, itu namanya mobile banking. Ya, bukan transfer aja sih, jangan banyak fiturnya di situ ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, selanjutnya adalah kriptografi yang rusak. Wah, ini ada yang tahu nggak? Belum pernah denger ya? Belum pernah denger ya? Kriptografi itu seperti bahasa pemrograman. Nah, di mana bahasa pemrograman itu menyembunyikan pesan-pesan kita. Contoh di WhatsApp lah. WhatsApp ya. WhatsApp sekarang sudah pakai namanya kriptografi atau biasanya disebut enkripsi. Kalau kamu ada WA, terus ada biasanya pesan di atas. Kalau orang yang baru, WA baru, kalau kita WA pasti ada pesan di atas itu. Pesan ini dienkripsi end to end. Itu biasanya. Kalau kamu memperhatikan sih, ya tapi coba nanti kalau kamu perhatikan ada di situ pesan ini terenkripsi end to end. Maksudnya apa? Dari WhatsApp itu membuat program ya supaya pesan itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, sampai WhatsApp-nya pun tidak tahu pesan itu apa. Nah, itu namanya enkripsi. Jadi pesan-pesan itu akan disembunyikan. Ya saya sama kayak kamu pernah nonton film-film hacker lah. Film-film hacker kan itu nanti ada angka-angka gitu. Oh, layarnya ada 6 gitu ya, tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, pernah nggak nonton film hacker? Pernah ya? Nah itu kan nanti dia tulisannya cuma ada 010101 gitu kan. Nah itu sebenarnya data enkripsi sebenarnya. Nah data enkripsi itu yang data yang dikunci sama contoh WhatsApp-nya agar si hacker tadi tidak bisa mengetahui isi pesan kita apa. Nah isi pesan kita apa dia tidak mengetahui. Ya itu kriptografi. Terakhir ini ada session handling yang tidak benar. Ini biasanya lebih ke kayak mobile sih, mobile banking. Ya, mobile banking kalau misalnya mobile bankingnya ada error, ya kan, karena dia harus butuh konfirmasi ke pelanggannya, penggunanya. Nah, itu bisa disisipin sama para hacker. Ya, untuk session handling. Gitu. Nah, dan nanti kalau yang di TKJ sih sebenarnya ada nanti di materi di kelas 3 itu sistem keamanan jaringan. Nah, nanti akan dikenalkan mengenai ini. Apa sih nanti hacker itu? Namanya bukan hacker saja ya sebenarnya. Kalau pencuri di media
online itu bukan cuma hacker sebenarnya, banyak nama-namanya. Cuman salah satunya ya hacker tadi yang biasanya kita kenal di TV-TV itu ya. Nah, ya. Oke, ini ancaman-ancaman yang bisa terjadi di ponsel kita. Ya, teman-temannya itu. Next, nah sekarang adalah mengenai dari tips aman online. Apa sih tipsnya? Yang pertama, lindungi ponsel, selalu update software. Software apa ini? Nah, software yang ada di ponsel kita, terutama dari sistem operasinya. Kayak contoh misalnya Android ya, kan versinya semakin hari, semakin bulan dia akan nambah. Nah, pasti akan ada update baru dari sistem operasinya atau Androidnya misalnya ya. Nah itu enggak apa-apa, update aja. Kalau masih mumpung vendor Androidnya menyediakan fitur yang baru, silakan. Karena siapa tahu di fitur-fitur itu untuk penambahan keamanan jaringannya ada. Jadi silakan diupdate. Ya, bagus itu malahan. Sama sih, ponsel saya juga selalu diupdate, cuman karena sudah kepenuhan gitu kan. Ya, banyak aplikasi yang diinstal ya mau nggak mau ya kita harus ngurangin gitu. Ya. Terus jangan install aplikasi yang tidak dikenal. Nah, ini biasanya kan kamu nyari kayak misalnya di Play Store tuh kan ada yang aplikasi berbayar tuh. Ya. Di Play Store kalau kita pakai Android ya, kalau pakai Apple itu apa? App Store ya, App Store. Nah, karena saya nggak pakai Apple ya, jadi nggak tahu ya. Makanya Android aja, gitu kan. Kalau Android kan di Play Store ya. Biasanya kan ada yang kalau mau full versi kamu harus beli, misalnya 50.000 gitu, ya kan. Tapi terus kamu cari di Google misalnya aplikasi tersebut yang free, ya kan, yang sudah aktivasinya full. Nah itu hati-hati juga kalau aplikasi yang kamu download tadi bisa disisipin oleh para pencuri data atau hacker tadi. Ya, terus hati-hati. Yang ketiga, kunci ponsel jika hilang. Nah, ini biasanya fitur ini dipakai sama vendor Samsung. Ada yang pakai Samsung enggak? Ada pakai smartphone-nya Samsung enggak? Ada. Nah, kalau ada bisa dipakai fitur ini. Nah, tapi fitur ini jadi kalau misalnya ponsel kita hilang, langsung kita kunci ponsel tersebut. Mau pencurinya mau install ulang enggak akan bisa. Nah, mau pencurinya mau install ulang handphone kita enggak akan bisa. Karena apa? Dia harus minta aktivasi dari email kita dulu. Nah, ini di smartphone Samsung udah pakai. Cuman kalau enggak tahu ya kalau smartphone yang lain. Nah, jadi bisa dimanfaatkan fiturnya. Nah, balik lagi ya. Jadi hindari upaya phishing dari validasi URL. Jadi tadi hati-hati kalau kamu dapat link website. Ya, kamu harus hati-hati karena itu ponselnya gitu kan, kamu yang megang. Nah, jadi harus hati-hati itu. Yang ketiga adalah memperkuat keamanan akun. Cek fitur keamanan ponsel. Kamu ada nggak di ponselmu pakai aplikasi untuk memproteksi menambah password lah? Kan biasanya kalau di ponsel pakai fitur ini ya. Kalau nggak pin atau apa? Ngode pola ya. Nah itu kan bisa nambah keamanan di ponsel gitu ya. Nah, cuman kalau ini password yang kuat, kalau misalnya kayak kamu bikin media sosial atau email ya, itu kan biasanya kalau kita bikin email passwordnya minimal ada 8 digit. Nah, 8 digit untuk password. Nah itu sebenarnya jangan cuma 8 digit sih sebenarnya, harus lebih 8 digit. Tapi itu pun harus kamu gabung dari kombinasi huruf, angka, dan apa? Dan simbol. Ya, jadi kamu kombinasikan. Ya, tak lupa ya dicatat, diingat-ingat gitu ya. Catat, diingat-ingat. Ya. Tapi biasanya kalau kita lupa password kalau di email kan ada untuk fitur mereset password ya.
tapi ada tinggal kamu diisi pertanyaannya apa kan gitu ya, waktu kamu membuat pertama kali email tersebut. Nah itu harus kuat sih gitu kan. Terus ada authentication 2 faktor. Ini di WhatsApp itu sekarang ada fitur keamanannya 2 kali. Nah, pernah kamu menggunakan itu enggak? Belum. Kalau di WhatsApp itu penting. Kenapa? Tunggu basah ini. Nah, fitur di WhatsApp itu ada namanya di akun ada verifikasi 2 langkah. Sudah pernah pakai enggak kamu? Verifikasi 2 langkah di WhatsApp? Belum pernah. Nah, itu penting ya. Itu penting. Itu dari WhatsApp itu punya sistem keamanan yang baru, agar kalau WhatsApp-nya diambil oleh orang lain, kan sering nih beberapa pekan belakang itu WhatsApp sering dihack. WhatsApp pribadi kita tuh sering dihack. Karena apa? Karena kesalahan kita juga sendiri sebenarnya. Ngasihkan akun kita sendiri ke orang lain gitu kan. Terus dihack. Nah, langkahnya apa? Langkahnya harusnya kamu sudah verifikasi 2 langkah di WhatsApp. Karena kalau kamu pakai fitur itu, kamu bisa mengembalikan cepat akunmu. Karena yang menghack WhatsApp dia nggak tahu verifikasi 2 langkahnya passwordnya apa. Nah, jadi kalau bisa nanti kamu di smartphone-mu juga gunakan verifikasi 2 langkah untuk WhatsApp. Ya, untuk WhatsApp. Itu ya. Berikutnya adalah gunakan jaringan aman ya, tadi yang wifi public tadi ya, seperti video tadi. Jadi harus hati-hati kalau misalnya terhubung dengan wifi public, bacai ketentuan dari wifi public tersebut ya. Tipsnya ada 4 ini. Nah, ada panduan keamanan digital. Di sini ada 3, ada merah, kuning, dan hijau. Maksudnya apa? Nah, kalau merah ini penting dan mendesak segera dilakukan, terutama di ponsel kalian ya. Terutama di ponsel kalian itu harus segera dilakukan kalau merah. Nah, kalau yang kuning penting untuk dilakukan tetapi tidak terlalu mendesak. Jadi antara ya boleh, enggak, mau dipasang atau enggak ya boleh aja gitu kan. Tapi kalau merah tadi wajib harus dipasang, wajib harus dilakukan. Nah, kalau hijau tidak terlalu penting sih dan tidak terlalu mendesak. Nah, apa saja sih merah, kuning, dan hijau? Yang pertama merah, bisa kamu gunakan namanya password manager untuk memproteksi, menambah fitur keamanan di handphonemu. Jadi orang lain kalau mau minjem HP-mu, mau masuk ke WhatsApp-mu, tidak bisa. Karena apa? Diproteksi sama password. Yang tahu passwordnya siapa? Ya kamu. Bisa pakai aplikasinya, namanya ada macam-macam sih, ada Zoho, Lastline, LastPass, itu bisa pakai itu, password manager ya. Terus cek izin aplikasi. Ini sering. Nah, kalau kita misal contoh di Facebook dah, kalau kamu pernah melihat di aplikasi pengaturan di handphone ada namanya manajemen aplikasi, itu di bagian privasi. Di situ kamu mengizinkan enggak sih aplikasi tersebut, contoh misalnya menggunakan kameramu, menggunakan kontak-kontakmu, itu sering ada itu. Jadi kalau misalnya kayak ya bukan di Facebook saja sih, di Instagram juga ada. Kalau kita mau bikin story SG misalnya, ya kan, itu kalau kamu ada privasi akunnya, biasanya dia akan muncul, ini boleh enggak saya gunakan. Kalau kamu mengizinkan baru boleh, kalau tidak mengizinkan ya tidak boleh digunakan. Nah, itu biasanya mengenai
cek izin aplikasi. Nah, tuh, itu juga penting ya. Terus autentikasi 2 faktor tadi sudah saya jelaskan, yang untuk diterangkan di WhatsApp ya. Atau misalnya kalau di email kita, contoh saya mau buka email saya di laptop saya nih, ya kan? Tapi email itu terhubung sama handphone saya, smartphone saya. Nah, jadi kalau saya buka di situ, biasanya dia minta verifikasi izin ke handphone, ke smartphone. Pernah ya gitu? Pernah ya? Nah, itu termasuk authentication 2 faktor. Ya, jadi kita minta izin di smartphone kita, baru kita bisa terbuka di laptop kita untuk emailnya. Nah, itu juga penting tuh ya. Itu kalau sudah sinkron dengan smartphone kita. Ya. Terus aktifkan notifikasi login. Ya, ini biasanya langsung otomatis gabung sama yang poin nomor 3 ini. Selanjutnya adalah pasang antivirus. Ada enggak di smartphone-mu pasang antivirus? Ada? Ada ya? Nah, itu juga sangat penting ya, sama kayak di laptop juga sama. Di laptop juga harus ada antivirusnya. Ya. Boleh dari vendor apapun kayak Avast, Semadat, boleh McAfee, boleh Panda, boleh, itu macam-macam. Ya, macam-macam untuk antivirus. Ya, fungsinya apa ya? Untuk menangkal salah satunya ya virus-virus dari luar, atau ya tadi bisa dari keamanan dari laptop kita atau smartphone kita, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan gitu ya. Nah, ini panduan merahnya, berarti wajib harus kamu lakukan untuk di smartphone-mu. Untuk yang panduan kuning apa saja? Nah, setting privasi aplikasi. Nah, ini ya tadi yang untuk manajemen aplikasi tadi, boleh enggak kamu mengizinkan misalnya kamera, boleh aplikasi tersebut misalnya Facebook, boleh enggak pakai mapmu, boleh enggak mengambil kalender di smartphone-mu. Nah, itu bisa di satu privasi. Terus encryption tools, ini sebuah aplikasi yang tadi untuk mengamankan kayak tadi ya di WhatsApp yang saya contohkan, mengamankan pesan-pesan kita yang kita kirim ke orang lain. Nah, itu selain itu bisa pakai aplikasi tambahannya namanya Proton Mail. Ini kalau di email ya. Kalau di email biasanya pakai Proton Mail. Kalau ini Signal ini untuk aplikasi tambahan di smartphone yang tadi, yang kita misalnya di sosmed mau kirim pesan, dia yang memproteksi duluan. Ya. Terus ada Virtual Private Network atau biasanya disebut VPN. Pernah dengar ya? VPN ya? Ini biasanya kalau mau nonton yang apa kemarin tuh Mas Agung, yang ini ya, sampai yang LK21 kan dulu kan di blog ya gitu ya, lagi rame pakai VPN gitu kan, supaya buka blog. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Nah, kalau kita terhubung di jaringan itu, terutama di jaringan internet ya, sebenarnya di handphone kita itu ada namanya alamat IP. Alamat IP itu maksudnya alamat jaringan di ponsel kita. Jadi kita mau koneksi kemanapun pasti akan kedeteksi, pasti akan tahu. Makanya yang sering di internet kan kayak contoh yang menyebarkan hoax misalnya, hoax, tahu ya hoax ya, berita yang tidak benar. Ya, kok langsung ditangkap, bisa Pak ditangkap, padahal orangnya jauh nih di Papua misalnya. Ya, kok langsung ditangkap? Iya, karena tadi setiap smartphone kita atau setiap yang terhubung dengan jaringan itu pasti dapat namanya IP address. Jadi kepolisian tuh tahu, oh ini si A nih posisinya lagi di mana ini. Nah, itu pasti ketahuan. Nah, itu harus hati-hati ya. Nah, kalau VPN ini itu kita mengalihkan jalurnya. Ya, kita alihkan misalnya, oh saya posisinya di Indonesia nih, di Banjarmasin ya misalnya, di Cepaka, ya kan. Saya pakai VPN, saya dibacanya bukan di sini. Ya, tapi bisa saya ngambilnya ada namanya server VPN, saya ngambilnya ke misalnya Singapura.
Jadi nanti kepolisian bingung tuh, contoh misalnya ini bukan untuk ini ya, bukan untuk kejahatan lah ya, ini cuma cerita mengenai VPN ya. Jadi posisinya nanti saya di Singapura gitu kan, jadi nanti kepolisian nyari, loh ini kok posisinya di Singapura, bisa di Singapura kok nggak ada gitu kan. Nah itu bisa pakai namanya VPN sebenarnya. Sebenarnya alurnya seperti itu sih, bukan untuk VPN ini membuka blog dari website yang nggak bisa dibuka gitu kan, bukan ya. Nah ini bisa pakai aplikasi namanya Pispon. Nah, itu kalau untuk panduan hijau, nah panduan hijau ini sebenarnya ya tadi tidak penting-penting amat ya, tapi kalau mau dipakai silahkan gitu ya. Ini Anomissure ini adalah sebuah aplikasi browser sebenarnya ya, browser tersebut yang sudah terenkripsi ya, jadi terenkripsi. Nah terus ada secure call, ini yang biasanya kalau kita untuk video call ya, kalau sekarang kan banyak fiturnya ya. Kalau dulu yang paling aman ini Just Init. Kalau biasanya nanti kalau kita di pembelajaran biasanya pakai ke depannya nanti pakainya Google Meet atau Zoom biasanya, paling sudah pernah ya kamu ya. Terus yang berikutnya ada personal firewall ya, ini firewall ini untuk keamanan, namanya keamanan jaringan. Nah jadi seperti kayak spamnya di ponsel kita, itu namanya firewall. Nah itu tips-tips dari tips-tips dari saya untuk mengenai keamanan digital kalian. Jadi ini artinya apa ya? Ada yang bisa ngerti kan nggak? Ada yang bisa ngerti kan ya? Ya password itu seperti pakaian dalam kita ya, jangan dikasih tahu ke orang, jangan dikasih lihat ke orang ya, apalagi sampai di share ke orang lain untuk password kita. Jadi yang harus tahu adalah pribadi kalian masing-masing gitu ya. Nah ini informasi sedikit dari saya. Ya nanti kalau kita mau sharing-sharing bisa, kita nanti tanya, atau nanti follow Instagram saya tadi ya, nanti kita bisa DM di situ juga bisa. Apalagi nanti kalau TKC jelasnya ketemu akan bertemu dengan saya gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, karena habis ini ada pemateri selanjutnya dari dunia industri dari PT Upaya Teknik Banjarmasin, di mana itu nanti di dunia industrinya akan bergerak di bidang jaringan. Jadi kalau yang di TKJ nanti akan lebih mengenal jauh nanti dengan PT Upaya Teknik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Ya nanti kalau ada mau sharing nanti kita bisa sharing di sesi selanjutnya. Mungkin dari saya itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah disosialisasikan nih tentang Jawara Internet Sehat yang di handphone itu. Nah, menurut kamu gimana sih acaranya? Acaranya sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk yang mendengarkan juga, karena dari acara tersebut juga itu sangat penting untuk keamanan kita dalam menjalankan sosial media tentunya. Di sana juga dijelaskan tentang keamanan yang lebih dalam, jadi itu sangat bermanfaat untuk yang mendengarkan. Dan selain itu tadi juga dijelaskan oleh Bapak yang membawakan acara tentang privasi di Handphone. Iya, di handphone, salah satunya di WhatsApp yang ada 2 kali keamanan. Nah, itu tadi yang sekilas mendengarkan sepanjang acara juga tentang keamanan dalam menggunakan handphone. Oke, terima kasih. Tadi kan sudah mendengar tentang sosialisasi Jawara Internet Sehat. Nah, gimana sih pendapat kamu menurut kamu nih tentang internet itu? Pendapat saya tentang internet, kalau lagi di luar itu semuanya harus disimpan baik-baik. Walaupun di luar ada wifi gratis, itu pun harus tetap diperhatikan, dan lebih baik menggunakan data sendiri daripada data kita tersebar, nanti ujung-ujungnya bakal ada apa-apa, bakal tersebar luas di internet yang lainnya. Intinya berhati-hati ya. Iya. Oke, terima kasih.
Tadi kan sudah mendengar sosialisasi tentang Jawara Sehat. Nah, apa sih pendapat kamu mengenai sosialisasi tadi? Menurut ulun sosialisasinya cukup bagus untuk bisa menjaga data pribadi di dalam handphone pribadi kita sendiri, dan agar tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Jadi tujuan dari internet saat itu sudah masuk dan bisa dimanfaatkan dalam sehari-hari ya? Ya, alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan. Untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi. Oke, terima kasih. Oke, tadi kan sudah disosialisasikan tentang Jawara Internet Sehat. Nah, apa sih kesan kamu terhadap sosialisasi tadi? Cukup menarik dan bisa menjaga kepribadian privasi handphone saya. Ada lagi? Mungkin menambah wawasan? Ya, untuk berhati-hati. Ada lagi? Oke. Tujuan dari sosialisasi kami tadi kan adalah untuk mengedukasi pelajar dalam internet sehat. Nah, menurut kamu sosialisasi tadi tersampaikan atau tidak? Ya, tersampaikan oleh Karena ada solusi yang ditawarkan tadi ya? Nggih. Oke, terima kasih. Ya.